Memang sengkarut penanganan korupsi Bansos COVID-19 ini dimulai sejak proses di hulu, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK melalui ketuanya yang kerap menggembar-gemborkan hukuman mati bagi koruptor Bansos, ternyata nyalinya ciut dalam kasus Juliari. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Harapan publik untuk menyaksikan bekas Menteri Sosial Juliari Batubara meringkuk seumur hidupnya di penjara terkait dengan kasus korupsi Bansos hanya tinggal wacana semata. Juliari cuma divonis dengan pidana 12 tahun penjara, diharuskan membayar uang pengganti 14,5 miliar rupiah dan denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Majelis Hakim memutuskan bahwa Juliari dinilai terbukti menerima suap senilai 32,5 miliar terkait dengan penunjukan rekanan penyedia bansos COVID di Kementerian Sosial. Vonis tidak maksimal ini jelas-jelas telah melukai rasa keadilan masyarakat yang menjadi korban korupsi bansos. Apalagi jika publik mendengar pertimbangan meringankan yang disampaikan oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim menyebut bahwa Juliari telah banyak dicaci, dibully sebelum dinyatakan bersalah. Hakim menilai Juliari sudah cukup menderita karena bulian masyarakat. Ini jelas lelucon yang benar-benar menyakiti hati masyarakat. Betapa tidak, melihat dampak korupsi yang dilakukan oleh Juliari, ia sangat pantas dan tepat untuk mendekam seumur hidup di balik jeruji. Yang memberatkan, perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi tidak ksatria. Ibaratnya lempar baju sembunyi tangan. Berani berbuat tidak berani bertanggung jawab, bahkan menyangkali perbuatannya. Keadaan yang meringankan. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana. Terdakwa sudah cukup menderita, dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah. Apalagi kalau kita melihat prakondisi dalam kasus ini, jelas-jelas masuk dalam kategori yang harus diganjar dengan hukuman maksimal. Bahkan juga hukuman mati sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana pemberatannya hingga pidana mati. Ada dua hal mengapa Juliari pantas dijatuhi hukuman mati. Pertama, ia melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan darurat, yakni ketika pandemi COVID-19. Yang kedua, ia melakukan kejahatan itu dalam jabatannya sebagai Menteri Sosial, pejabat negara. Bahkan menurut Indonesia Corruption Watch, seperti yang dikutip oleh mediaindonesia.com Senin 23 Agustus kemarin, ada 4 argumentasi terkait dengan kenapa Juliari layak diberi hukuman seumur hidup. Pertama, Juliari melakukan kejahatan korupsi saat menduduki sebagai pejabat publik. Dan berdasarkan pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, fakta itu semestinya bisa menjadi dasar hukuman Juliari diperberat. Yang kedua, praktik suap bansos dilakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Hal ini dinilai menunjukkan korupsi yang dilakukan amat berdampak terhadap hajat hidup orang banyak, terhadap kehidupan masyarakat. Yang ketiga, karena hingga pembacaan nota pembelaan, Juliari juga tidak mengakui perbuatannya. Dan yang terakhir, menurut ICW, hukuman berat bagi Juliari akan memberikan pesan kuat bagi pejabat publik lain agar tidak melakukan praktek korupsi di tengah bencana. Memang sengkarut penanganan korupsi Bansos COVID-19 ini dimulai sejak proses di hulu, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK melalui ketuanya yang kerap menggembar-gemborkan hukuman mati bagi koruptor Bansos, ternyata nyalinya ciut dalam kasus Juliari.
Jaksa KPK hanya mengajukan tuntutan 11 tahun penjara dengan dakwaan pasal penyuapan yang sanksi maksimalnya jelas lebih rendah dibanding pasal korupsi. Melenceng jauh dari kuar-kuar Firly yang akan menghukum mati para pelaku rasuah bansos COVID-19. Belum lagi di awal kasus, sejumlah penyidik yang membongkar kasus ini diajukan ke Dewan Pengawas. Sejumlah penyidik kasus bansos malah dinyatakan melanggar kode etik oleh Dewan Pengawas KPK. KPK seolah-olah kehilangan taring untuk menjerat Juliari dengan pidana korupsi dengan sanksi maksimum. Herannya lagi, ketika vonis dijatuhkan, KPK bertepuk tangan dan terus memunculkan narasi kebanggaan atas vonis 12 tahun kepada Juliari Batubara. Yang menurut sejumlah aktivis anti korupsi, vonis ini justru rendah. Kalau kita melihat perbandingannya, ada sebuah kasus di Kabupaten Malang, Jawa Timur, seorang pendamping keluarga harapan Penny Tri Herdiani terancam hukuman pidana seumur hidup karena korupsi bantuan sosial. Polres Malang mengungkap korupsi bansos ini dan menjerat Penny dengan pasal 2 ayat 1, subsidiar pasal 3, subsidiar pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Pasal yang tidak dikenakan kepada Juliari. Untuk itulah penting bagi KPK untuk menebus kealpaan kepada publik ini agar terus mengungkap aktor-aktor lain yang pernah disebut sejumlah saksi dalam BAP maupun di persidangan. KPK harus menelusuri keterlibatan pihak lain dalam perkara bansos terutama yang berasal dari lingkup politikus. KPK juga harus mengembangkan kasus Juliari tidak hanya pada dugaan penerimaan suapnya saja, namun harus lebih jauh, mengungkap skandal awal pembagian jatah pengadaan bansos kepada beberapa pihak. Seperti yang dikatakan oleh mantan pimpinan KPK Bushro Muqaddas yang dikutip oleh mediaindonesia.com menyebutkan bahwa perkara korupsi bansos COVID ini kental muatan politik apabila kita melihatnya dari profil tersangka dan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam rasuah pengadaan proyek senilai total 5,9 triliun rupiah tersebut. Saya kutip pernyataan Bushro. Kasus bansos ini kan kasus kejahatan politik dan melibatkan tokoh-tokoh politik teras, yakni menteri. Dan kedua, melibatkan sejumlah nama tokoh politik yang lain dan nama-nama di komisi DPR, ucap Bushro. Tentu kita semua publik berharap KPK tidak tutup kuping atas suara-suara yang mulai mempertanyakan komitmen lembaga anti rasuah ini dalam pemberantasan korupsi. Apalagi survei SMRC seperti yang dikutip juga oleh mediaindonesia.com menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK kini berada di bawah level pengadilan. Hanya beda 1% dengan kejaksaan dan 2% dengan kepolisian. Tentu publik berharap KPK akan membuktikan dalam kasus korupsi bansos ini tidak hanya menjerat Juliari, tapi juga para kroni-kroninya harus dibuat kapok sehingga jera melakukan korupsi lagi. Jika ekspektasi ini tidak dipenuhi oleh KPK, jelas kepercayaan publik terhadap KPK akan makin nyungsep. Namun bisakah publik optimis atau justru pesimis? Juliari saja ya pelaku utama dihukum di bawah ekspektasi publik. Apalagi kroni-kroninya bisa saja diabaikan oleh KPK.